alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, kebaikan, kemudahan, terkhusus pada saat ini kita semua bisa berduyun-duyun menuju masjid ini untuk sholat berjamaah, yang mana sholat berjamaah lebih khusus berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang luar biasa dan kebaikan-kebaikan yang sudah mewasiatkan pahalanya. Shalawat dan salam bersama-sama kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semoga besok dia berkiamat kita semua digolongkan kepada Allah yang beruntung, yang beroleh syafaatul uzma. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami duduk di majelis ini menggantikan guru kita Haji Usman Ahmad yang semestinya beliau di pekan keempat ini untuk memberikan kajian kepada kita semua, tapi beliau ada utur hajat keluar kota, maka selama satu pekan insya Allah nanti kami dari Asatidul Islam secara bergantian untuk menyampaikan materi kajian itu. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, menukil satu hadis Nabi Muhammad yang diberikan kepada Ibnu Hibban dan juga Imam Tirmidzi di dalam kitab Sahih-Sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan satu keadaan yang akan terjadi besok pada hari kiamat, yaitu pada saat amal-amal manusia dihisab oleh Allah, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disidang dan menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Itu ada beberapa hal yang dari beberapa hal itu menjadi penentu daripada nasib kita selanjutnya. Bahwasanya beliau menjelaskan la tazulu qadama abdin hatta yus'ala anha. Besok ketika kita memenuhi panggilan Allah di dalam persidangan Allah untuk dihisab amal-amal kita, itu kita tidak beranjak dari tempat itu sehingga ditanyakan kepada kita tentang 4 pertanyaan. Dan ini berlaku untuk seluruh manusia, terkecuali para nabi dan rasul. Para ulama menjelaskan para nabi dan rasul terbebas dari pertanyaan ini, ya, tapi berlaku untuk seluruh manusia selain daripada golongan nabi dan rasul. Pertanyaan yang pertama, an-umrihi fima afah. Allah bertanya tentang umur kita. Umur itu jatah kehidupan. Umur itu semenjak kita lahir ke dunia sampai nanti meninggalkan dunia. Tetapi yang ditanyakan oleh Allah adalah umur yang berlaku semenjak kita sampai usia akil balik. Ya, jadi kalau laki-laki keluar sperma, kalau perempuan haid atau juga keluar sperma. Minimal usia 9 tahun kalau Hijriah, maksimal 15 tahun. Jadi sampai 15 tahun umurnya belum mimpi basah,
sudah 15 tahun belum menstruasi, maka itu sudah diputuskan sebagai balik. Sudah sampai usia balik. Ya. Jadi semenjak usia balik sampai nanti meninggal dunia, ya, tanpa terjadi hal-hal yang bisa membebaskan kita dari urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tidur. Jadi orang yang tidur itu terbebas dari hukumnya Allah. Kemudian orang yang gila, jadi setelah akil balik sampai wafat tidak pernah tidur, tidak pernah gila, maka sepanjang tahun itu dia ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata tidur, karena normalnya tidur, ya normalnya tidur, umurnya 20 tahun, waktu yang dibebaskan untuk tidur itu katakan 7 tahun, maka yang ditanya 13 tahun. Jadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umurnya itu ditanya oleh Allah. Apa pertanyaannya? Allah berikan umur sampai umur itu habis, artinya meninggal dunia, itu ngapain saja? Ya, ngapain saja. Maka kemudian umur yang ditanya untuk apa saja sampai habis itu, ini menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikatnya dengan umur itu Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunjukkan pengabdian kita, menunjukkan kesungguhan kita dalam menghamba kepada Allah, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah ingin melihat, ya. Allah ingin melihat. Terus pertanyaan, kenapa Allah bertanya? Bukankah Allah Maha Tahu? Allah itu Maha Lihat, Allah Maha Mendengar, Allah mengetahui. Bahkan yang bersih dalam hati kita, Allah mengetahui. Kenapa kita bertanya? Ini menjadi alasan supaya kita tidak mencari alasan. Jadi Allah bertanya itu secara psikologis memastikan kita tidak mungkin mengelak. Tapi kalau tahu-tahu Allah putuskan, kita kan seolah-olah merasa punya celah untuk mencari alasan. Tapi kalau kita Allah bertanya, Allah verifikasi dan kita ditanya langsung, menghadirkan saksi-saksi, maka setelah Allah memutuskan tidak ada lagi alasan. Meskipun sebenarnya Allah itu maha tahu, nggak usah tanya, Allah itu tak tahu. Maka sahabat bertanya, wahai Rasul, ayyun nas khair? Wahai Rasul, manusia yang baik itu yang seperti apa? Rasulullah menjawab, man tawala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu orang yang panjang umur. Allah berikan umur yang panjang sampai puluhan tahun, bahkan sampai ratusan tahun. Tapi kalau bisa jangan sampai ratusan tahun, karena repot. Ya, repot. 40 tahun itu duduk lama sudah masalah. 50 tahun sampai dikit masalah. 60 tahun, 70 tahun tambah masalah. Ya, maka doa minta panjang umur itu juga harus dipertimbangkan. Kenapa? Nanti akan banyak masalah. Dan masalah itu dampaknya tidak hanya pada kita, tetapi juga pada orang-orang sekitar kita. Karena fisik ini semakin rentan, itu semakin rentan, ya, semakin kurang daripada fungsi. Maka panjang umur itu baik, tetapi dalam kaitan wahasuna amaluhu, amalnya juga baik. Jadi orang yang baik itu orang yang panjang umur, amalnya baik. Tapi sebenarnya bukan soal panjang atau pendeknya umur, tergantung amalnya. Kenapa dikatakan orang yang panjang umur amalnya baik itu orang yang baik? Artinya kebaikannya lebih panjang, lebih lama, lebih banyak karena dia umurnya banyak. Ayyun nasar, siapakah orang yang buruk itu wahai Rasul? Beliau menjawab, orang yang panjang umur, buruk amalnya. Ya. Jadi Allah berikan banyak umur, amalnya apa? Amalnya, amal buruknya itu juga panjang waktunya, panjang durasinya,
panjang masanya. Ya, itu. Jadi panjang dan pendeknya umur itu berdampak kepada peluang amal-amal kita. Maka orang yang cerdas menggunakan umurnya untuk amal-amal kebaikan dan sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, anjasatihi fima ablah. Allah bertanya kepadanya tentang jasadnya, tentang fisiknya. Artinya adalah anggota tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, terkhusus yang beraktivitas secara langsung, seperti mata, mulut, telinga, tangan, kaki. Itu yang beraktivitas secara langsung. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti sudah tidak bisa lagi digunakan. Ya, dalam artian meninggal dunia, rusaknya fisik kita itu habisnya digunakan untuk apa? Wa in ablahu fi ta'atillah. Ketika fisik kita itu rusak, bahkan sampai habis gak bisa berfungsi lagi, artinya meninggal dunia, digunakannya untuk ketaatan kepada Allah, sa'idah wa najah, maka dia termasuk orang yang bahagia, orang yang beruntung, ma'an najib, dan besok dikumpulkan bersama orang-orang yang beruntung. Wa inna bila saja dalam maksiatillah. Ya, ketika jasadnya itu habis rusak digunakan dalam bentuk maksiat kepada Allah, khasira wa halaka, maka dia orang yang rugi, dia orang yang celaka. Ya, bisa di dunia, lebih-lebih di akhirat. Yang ketiga, amilmihi mada amila fihi. Yang ketiga, Allah tanya tentang ilmunya. Ya, mada amila fihi, sejauh mana ilmunya yang sudah dia amalkan. Ya, karena ilmu itu kita belajar, buahnya ilmu adalah amal. Sampai pepatah mengatakan, ya, ilmu itu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti buah, seperti pohon yang tidak berbuah. Pohonnya nampaknya indah, nampaknya bagus, tapi tidak ada buahnya. Ya,